Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya pagi ini? Baik, Pak Guru terlebih dahulu cek kesiapan belajar ya. Siapkan alat tulisnya, buku, pulpen, tidak ada gelas di atas meja. Baik, Pak Guru cek dulu kehadirannya. Untuk pagi ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah ya. Sebelum kegiatan pembelajaran kelima dimulai, sebaiknya berdoa terlebih dahulu dan doa dipimpin oleh ketua kelas. Ayo ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Sudah selesai. Semuanya bersuara, semuanya bergerak. Ya. Untuk pagi ini kita speaking mengenai menyanyikan lagu kelima. Sudah tahu semua? Satu, dua, tiga. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sebelum pembelajaran kelima dimulai, Pak Guru terlebih dahulu membagi kelompok. Ya. Membagi kelompok menjadi 3. Diperhatikan ya, dihitung dimulai dari kelompok 1 di sini, ya, kelompok 2 di sini, dan kelompok 3 di ujung. Langsung dibagi. Satu kelompok. Baik, perhatikan ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Diingat teman-teman ya, karena kegiatan ini berjalan bukan cuma 1 hari, melainkan 1 sampai 3 hari kegiatan. Ya. Jadi dari pengenalan atau orientasi kelompoknya tetap seperti ini ya, sampai di aksi. Tidak berubah. Semuanya perhatikan dulu di depan. Semuanya perhatikan dulu di depan. Pada pagi ini kita akan membahas tentang P5. Temanya gaya hidup berkelanjutan. Ya. Topiknya merdeka dari sampah. Tujuan pembelajaran pada pagi ini ya, bagaimana ya, setelah pembelajaran ini agar lingkungan sekolah kita terjaga dari sampah atau bersih dari sampah. Di lingkungan sekolah kita ya, itu terdapat 2 jenis sampah ya. Ada sampah organik dan sampah anorganik ya. Yang biasa kita lihat di lingkungan sekolah kita maupun di dalam kelas ya, di depan kantor. Contohnya seperti plastik ya, plastik bekas minuman dingin ya, botol, contoh lain pulpen yang sudah tidak digunakan, yang sudah habis. Sampah dapat juga didefinisikan atau diartikan sebagai barang yang sudah tidak dipakai ya, atau sudah tidak digunakan, dan barang itu sudah memang harus untuk dibuang. Ya. Dalam
kantin. Dalam kelas. Ya, baik. Dari dalam kelas. Dari rumah, Pak. Rizky dari Rumah. ya dari rumah. Dari kios. Putra. Kotoran dari Ya, dari kotoran macam kotoran sampah yang di dalam kelas ya. Ya. Sampah-sampah organik itu sampah-sampah yang mudah busuk atau bisa dikurai oleh bakteri, ya, jamur, cacing tanah, dan sampah organik ini ya bisa membantu kesuburan bagi tanaman di sekitar kita. Sementara sampah anorganik, sampah ini ya, yang tidak bisa terurai, ya, tidak bisa dikurai walaupun sampah ini sudah ditimbun atau sudah dikubur dalam tanah dengan waktu yang cukup lama atau bertahun-tahun. Ya. Contoh dari sampah ini seperti apa? Ayo. Siapa? Dari botol minuman. Siapa lagi siap? Dari apa? Ya, kulit es atau plastik. Siapa lagi? Ayo. Ya, dari ban motor. Dari badan bulan. Ya, dari pulpen bekas. Ya, dari plastik bekas gula-gula, plastik sakura, mau botol aqua gelas yang sering berserakan di lingkungan sekolah kita. Itu contoh dari sampah anorganik. Apa dampak sampah pada lingkungan kita? Ya, satu-satu dulu ya. Rizky, ayo. Bau tidak sedap. Ya, dampak sampah ya pada lingkungan kita yang pertama itu bau tidak sedap. Ada lagi yang sejawab? Ya, air. Yang kedua dampaknya itu banjir. Apabila sampah misalkan sudah tertumpuk ya, hanyut ya, dan menyumbat jalannya air, ya gorong-gorong ya, atau saluran, maka akan menjadi banjir. Ya. Mengurangi apa? Ya, mengurangi kesuburan tanah. Baik, ya. Tadi kita sudah membahas semua ya, dari pengertian sampah, ya, dari jenis-jenis sampah, dampak sampah, ya. Sekarang kita akan membuat kerajinan tangan dari sampah itu sendiri. Ya. Tadi kita membahas sampah organik dan sampah non-organik. Sekarang Pak Guru akan membahas sampah anorganik, ya, yang dari plastik, ya, botol, dari kaleng, dan apa lagi? Plastik. Ya. Dan dari botol-botol itulah, ya, kita akan membuat sebuah kerajinan tangan, ya. Jadi nanti kita akan keluar, ya, kita akan keluar, akan kontekstualisasi, ya. Anda semua mencari, ya, sampah anorganik yang bisa Anda buat untuk kerajinan. Misalkan kerajinan bunga, ya. Jadi Anda cari di luar, ya, sampah-sampah apa saja yang ada di lingkungan sekolah kita sampai di TPA, dan Anda cuci terlebih dahulu, kasih bersih, dan nanti Anda buat kerajinan tangan. Ya. Nanti kalau sudah jelas, ya, Anda konsentrasi berdasarkan teman kelompoknya. Paham nggak? Berdasarkan teman kelompoknya. Misalkan kelompok 1, ya, Anda misalkan cari sampah di muka kelas 7 sampai di kantin, ya, sama-sama mencari sampah. Kelompok 2 mencari sampah misalkan sampai ke TPA, ya. Kelompok 3 mencari di sekitar kantor.
pun diambil, ya, dipisahkan. Kalau sampah non organik berarti kita pungut, kita buang ke tempat sampah untuk menjaga lingkungan kita tetap bersih dan indah. Ya, untuk sampah anorganik Anda pungut, ya, Anda pungut yang bisa dibuat untuk kerajinan, Anda ambil dan Anda cuci. Ya, habis itu Anda simpan. Untuk pertemuan depan kita buat kerajinan tangan dari botol plastik. Ya, kita akan membuat bunga dari botol plastik. Dan alat-alat yang disiapkan, alat-alat yang akan disiapkan untuk pertemuan depan, yaitu kalau botol kan saat ini kita cari, ya, gunting, ya, buas cat, langsung tambah lagi cat, ya, cat yang harga 10.000. Jelas semuanya? Coba perhatikan. Tadi sudah Pak Guru jelaskan, ya. Sampah yang tertumpuk itu bisa menyebabkan banjir. Ya. Ini salah satu contohnya. Apabila sampah ini tidak dikumpulkan dan banyak menumpuk di saluran air, maka air akan menguap ke atas dan menyebabkan banjir. Ya. Dan sekarang kita sudah melihat ke TPA, ya, banyak sampah-sampah yang anorganik dicampur dengan sampah organik. Ya. Sekarang Anda pilih sampah-sampah anorganik yang bisa membuat, ya, yang bisa dibuat untuk kerajinan tangan, macam membuat bunga. Ayo, dipungut, ayo dipungut. Ayo. Dipungut. Ya, sudah. Kalau sudah itu dipungut, Pak Guru minta tolong yang tidak digunakan sampah-sampah ini ditumpuk. Ya, ayo, ditumpuk sampah-sampahnya. Ayo guys, kita tumpuk. Oh. Yuk. Halo guys, coba tumpuk sampah. Ayo, tumpuk. Ayo, sampah-sampahnya ditumpuk. Ya. Yang bisa digunakan untuk kerajinan dipungut, ya. Yang bisa untuk dibuat kerajinan dipungut. Ya. Ya, itu dipungut, Pak. Dipungut. Ya, pungut itu. Ya, bisa itu dipungut. Ya, diambil. Oke? Kalau sudah, ayo kita cuci, kita punya bahan. Ayo, sudah. Botol-botolnya dicuci. Dalamnya, luarnya dicuci semua. Sabar juga dulu, Pak. Tahu. Guys, itu enggak dia guys. Mana? Ini dibuka di bawah tong sampah. Buang di tong sampah ya, jangan buang sampah sembarangan. Gini. Tong sampah. Ini bisa disiram. Jangan disiram. Kita bisa contoh ini, guys. Jadi dia nih. Kulitnya dibuang di bawah tong sampah. Apa nih? Tidak usah bapak bola, tidak usah bapak. Kalau sudah bersih, ayo sudah. Kita buang ini itu sampah. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang kelima dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Ya. Pak Guru sudah jelaskan dari orientasi, ya, pengenalan sampah sampai di kontekstualisasi, ya, melihat sampah organik dan anorganik di lingkungan sekolah kita. Dan pertemuan kemarin juga, ya, kita sudah menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk pembuatan bunga dari botol-botol bekas. Semuanya, ya, dipegang alatnya, baru dibuat bunga dari plastik. Sebagian bagusin, sebagian banyak. Masih bagus. Cepat.
Jadi saatnya basket ya. Roda dicek ya. Roda sudah dicek, boleh disusun ya. Disusun dibentuk bunga. Ayo. Disusun. Susun Saiful. Yang sudah dicek boleh disusun. Ini nanti diket dulu ya. Yang ini nanti diket dulu. Tunggu green baru disusun. Ya, ada lagi Pak. Ayo dibuat lagi. Supaya lebih bagus bunganya. Catnya jangan sampai tertumpah-tumpah, jangan sampai terhambur. Baru sampahnya dikumpul, sampahnya dikumpul atas meja, catnya jangan berhamburan, ya, supaya meja kita tidak penuh dengan cat. Jangan lihat. Sampahnya baik, untuk pertemuan kali ini kita hanya membuat satu bunga dulu, ya. Jadi membuat satu bunga dulu, nanti sisa bahannya dilanjutkan di rumah. Jadi sisa cat, ya, sisa botol yang sudah dibentuk seperti daun-daun bunga itu dibawa ke rumah dan dilanjutkan di rumah. Dan kalau bisa, ya, cari lagi referensi lain di YouTube agar bunganya bisa jauh lebih indah. Ya,
Sekarang Pak Guru persilakan untuk kelompok 3 presentasi hasil karyanya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Saya Nur Khalifah dengan anggota-anggota saya. Akhirnya Nadia, Dimas, Kamran dengan Delita. Saya menyampaikan cara membuat bunga dari botol. Botol bekas. Bahan dan alat mengumpulkan botol bekas. Gunting, cat kayu, buat dengan kayu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah presentasi hasil karya masing-masing. Ya. Dan tadi juga kita sudah membahas, ya, dari minggu kemarin kita sudah membahas mengenai, ya, sampah-sampah organik dan sampah anorganik. Ya. Dan kita ketahui, ya, sampah anorganik itu terdiri dari botol-botol, ya, plastik yang berserakan di lingkungan sekolah kita atau yang kita temui di TPA. Botol-botol tersebut bisa kita buat sebuah karya, ya, bisa kita buat bunga, ya. Dan saat ini kita sudah mencoba membuat bunga dari botol aqua. Selepas dari ini, ya, saran Pak Guru, ya, ketika pulang dari rumah bisa mencari referensi lain dari YouTube, ya, atau dari Google, mencari referensi lain agar bisa membuat karya yang lebih indah, yang lebih menarik, ya, dan dikembangkan di rumah kita masing-masing. Baik, sebelum pembelajaran berakhir, mari kita sama-sama membaca dalam Kafaratul Majlis. Baik, pembelajaran pada pagi ini Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.